Sebentar. Saya nyari apa nih? Pen stylus saya dulu ya. Baik. Hari ini, materi kita hari ini adalah tentang mekanisme pasar ya. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang masih pengantar tentang ekonomi rekayasa. Hari ini kita sudah mulai masuk ke materi ekonomi rekayasa. Yang pertama hari ini yang akan kita bahas adalah tentang mekanisme pasar. Nah, pasar sendiri, pasar itu apa? Jadi pasar adalah organisasi di mana pembeli dan penjual suatu barang dipertemukan. Ya, lalu di sini ada definisi dari harga. Harga adalah suatu tingkat dari barang untuk ditukar dengan suatu barang yang lain. Jadi harga adalah suatu tingkat dari barang ya yang untuk ditukar dengan suatu barang yang lain. Nah, ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dari mekanisme pasar. Oke, tadi kita berbicara tentang barang gitu ya. Barang itu memiliki harga. Ya, barang itu memiliki harga. Kenapa sih kok barang tersebut punya harga atau punya nilai gitu ya? Karena barang tersebut berguna atau bisa jadi barang tersebut langka. Ya, berguna atau bisa jadi bermanfaat ya. Nah, jika barang tersebut berguna atau bermanfaat, maka akhirnya terjadilah interaksi antara penjual dan pembeli. Ketika sudah ada interaksi penjual dan pembeli, ada juga yang disebut dengan permintaan, ya, demand, dan ada juga penawaran atau supply, gitu ya, atau supply. Oke, nah ini dulu yang perlu dipahami, ya. Jadi konsep mekanisme pasar, yang pertama ada ya, jadi konsepnya yang pertama ada barang dulu. Lalu barang itu mempunyai harga. Gitu ya. Kenapa kok bisa ya barang ini punya harga? Karena barang tersebut berguna atau bisa jadi langka. Karena dia berguna, maka otomatis ada orang yang membutuhkan kan gitu ya. Ada yang namanya pembeli dan ada yang namanya penjual yang menyediakan. Nah, ketika interaksi penjual dan pembeli, nanti ada yang dinamakan permintaan, demand, dan ada penawaran. Oke, saya lanjutkan yang berikutnya. Kita yang pertama akan membahas dulu tentang permintaan atau demand. Permintaan, jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh orang atau sekelompok orang dengan harga tertentu. Ya, jadi permintaan itu jumlah barang ya yang dibeli oleh orang atau sekelompok orang dengan harga tertentu. Nah, mindset yang perlu di sini yang perlu diingat, mindset kalian adalah bahwa permintaan yang meminta barang itu berarti adalah konsumen. Gitu ya. Jadi ini mindset ini harus diingat-ingat dulu gitu ya, bahwa yang meminta barang, permintaan itu adalah konsumen.
ya, yang melakukan permintaan itu adalah konsumen. Jadi nanti supaya tidak kesulitan pemahamannya gitu ya. Jadi ini pemahaman yang perlu ditancapkan dulu bahwa permintaan itu yang meminta barang adalah konsumen. Hukum permintaan. Jadi jika harga barang tinggi, maka permintaan akan menurun. Oke, ini sambil diingat-ingat ya. Jadi kalau harga barangnya tinggi, maka permintaannya menurun atau menjadi sedikit kalau harga barang tinggi. Sedangkan ya, jika harga barangnya turun, maka permintaannya akan naik. Oke, jadi kalau harga barangnya tinggi, permintaannya menjadi sedikit. Kalau harga barang turun, maka permintaannya akan naik. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa ya, saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah kurva permintaan. Ya, berikut ini adalah kurva permintaan. Oke, saya jelaskan dulu tentang kurva ini. Nah, di sini ada yang namanya price atau harga ya. Harga. Di sini ada yang namanya quantity atau jumlah. Ya. Tadi diingat ya bahwa harga dan jumlah, kalau harganya naik jumlahnya jadi sedikit, kalau harganya turun jumlahnya menjadi banyak. Maka kurva ini disebut berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Atau biasanya kurvanya bentuknya lurus begini. Ini P, price, harga, ini quantity atau jumlah. Biasanya kurvanya bisa juga seperti ini. Nah, ini berbanding terbalik. Itu ya, artinya jika harganya tinggi, ya kalau ini kan putus-putus ini hanya kadang dia di bawah sini, kadang dia di atas gitu ya. Jadi yang dilihat yang ini, yang garis tebal. Nah, ketika harganya naik, misalnya ya, harganya naik, maka jumlahnya yang diminta turun. Dan gitu ya. Jika harganya turun, maka permintaannya akan naik. Nah, dari kurva ini sudah bisa dipahami ya, bahwa permintaan, di hukum permintaan, antara harga dan jumlah itu berbanding terbalik. Selanjutnya, nah ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh permintaan. Oke, faktor yang pertama, adanya barang atau produk pengganti. Jadi kalau dulu, zaman dulu mungkin ya kalian waktu masih kecil gitu ya, waktu masih SD, kalau di rumah mama kalian kalau masak mungkin kompornya masih ini kompor yang pakai minyak tanah gitu ya. Lalu dulu waktu kita pakai minyak tanah, yang namanya LPG itu mahal. Lalu minyak tanah nggak ada, akhirnya ganti LPG kan gitu ya. Akhirnya permintaan LPG banyak kan gitu. Dulu nggak begitu banyak. Nah, barang pengganti itu kalau misalnya dari segi umum ya, kalau dari segi bidang teknik, dulu bata ringan itu masih belum terlalu umum digunakan. Nah, sekarang sudah mulai banyak bangunan yang menggunakan bata umum, kalau bata ringan, sorry. Kalau dulu masih kebanyakan menggunakan batu bata. Oke. Yang berikutnya perubahan gaji ya. Perubahan gaji. Jadi perubahan gaji ini ada hubungannya juga dengan permintaan. Nah, orang itu biasanya kalau gajinya semakin tinggi, maka dia juga biasanya lebih konsumtif gitu ya. Yang dibeli juga semakin banyak. Nah, ada namanya perubahan gaji. Misalnya deh, sekarang ya kalau kalian ini masih mahasiswa ya, mungkin kalau kalian nongkrong
Ya, kalau mau ngopi-ngopi mungkin di warung kopi yang masih murah-murah gitu ya, yang mungkin harganya 10.000 gitu ya. Nanti kalau sudah kerja gitu ya, mungkin kalau nongkrong maunya kalau ngopi tuh cuman mau di Starbucks atau di espresso seperti itu. Nah, itu jadi gaji itu mempengaruhi gaya hidup gitu ya, otomatis mempengaruhi permintaan. Perubahan mode atau selera. Nah, kalau dulu, misalnya orang tua saya aja, sukanya tuh, kalau dulu waktu bikin rumah, bangun rumah, sukanya tuh yang model-model klasik gitu ya. Nah, kalau saya sukanya tuh yang model-model minimalis. Ya, yang model-model minimalis. Otomatis itu kan mempengaruhi ya permintaannya. Kalau tahun ini trennya tuh minimalis, tahun-tahun yang dulu sukanya yang klasik-klasik, yang ukiran-ukiran seperti itu. Nah, yang berikutnya adanya teknologi baru. Nah, ini juga mempengaruhi adanya permintaan. Yang berikutnya pajak dan subsidi. Jadi kalau pajak, jadi ada barang ya, ada barang yang dikenai pajak, ada juga barang yang disubsidi pemerintah. Otomatis barang kalau dikenai pajak harganya akan jadi lebih mahal. Tapi kalau disubsidi otomatis lebih murah. Gitu ya. Nah, mungkin misalnya gini, anak saya kebetulan masih balita gitu ya. Jadi ada susu formula itu yang disubsidi pemerintah dan ada yang tidak. Otomatis yang lebih laris di pasaran itu adalah susu yang disubsidi, susu formula yang disubsidi oleh pemerintah. Gitu ya, misalnya SGM. Nah, itu kan kalau kalian ke Indomaret gitu ya, ke Alfamart, itu kan banyak ya dijual susu SGM. Karena penggunanya lebih banyak daripada misalnya yang merek lain yang tidak disubsidi. Contohnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikut ini adalah fungsi dari permintaan. Fungsi dari permintaan. Di mana P ingat ya, P ini adalah price. Sorry. P ini adalah price. Ya, harga barang. Q adalah jumlah barang. Q ini ya adalah jumlah barang. A adalah angka konstan dan B adalah gradien atau kemiringan. Nah, itu didapat dari mana? Ya, dari yang grafik yang tadi. Perhitungan secara matematika, saya tidak akan membahas itu di sini. Kalian juga sudah pinter-pinter gitu ya. P sama dengan A min B kali Q. Nah, di sini coba diperhatikan, di sini adalah minus. Gitu ya, A min B. Kenapa kok minus? Kembali lagi karena berbanding terbalik. Makanya di fungsinya pun akan di sini muncul minus. Gitu ya. Untuk menentukan persamaan fungsi permintaan ya, ini nanti kita pakai ini P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. Oke, nanti ini akan kita bahas. Jadi ingat kenapa minus? Ya nanti silakan dihitung kembali, tapi jika dihubungkan dengan grafik tadi, itu karena dia berbanding terbalik. Yang berikutnya adalah contoh fungsi permintaan ya. Contoh fungsi permintaan. Kita langsung ke contoh soal ya. Pada saat harga barang 5.000 per unit, jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Ya. Terjadi penurunan harga menjadi 4.500 per unit. Dan jumlah barang yang diminta adalah 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaannya. Jadi gini, yang perlu saya ingatkan kembali begini,
ketika kita membahas soal tentang ekonomi rekayasa, gitu ya, itu biasanya soalnya berbentuk soal cerita yang panjang gitu. Ya, panjang gitu. Nah, nanti silakan dari soal itu kalian mengartikan. Ya, mengartikan sendiri. Ini maunya gimana soal ini? Ya, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Nah, itu nanti kalian harus bisa menerjemahkan itu. Nah, kekurangan dari mahasiswa, kelemahan dari mahasiswa kadang tidak bisa mencerna soal itu, memahami maksud soal itu. Makanya saya bilang gini, ada tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal. Ya, seperti Anda waktu pelajaran matematika di SD dulu, soal cerita, itu pasti yang pertama ada yang namanya diketahui, ya. Diketahui. Data apa saja yang diketahui, gitu ya. Lalu ada yang kedua ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Berikutnya adalah jawab atau penyelesaian. Oke, jadi ini wajib ada ketika Anda mengerjakan soal cerita. Ya, nah dari soal ini kita kembali lagi ke fungsi. Ya, yang akan kita hitung. Oke, begini aja. Nah, di sini ada harga awal dan ada harga akhir. Biasanya kita menamakan harga awal itu berarti adalah P1. Dan harga yang berikutnya adalah P2. Nah, kadang mahasiswa tuh bingung P1 yang mana, P2 yang mana. Nah, sekarang kalau menurut kalian P1 itu yang mana ya? Yang menjadi P1 di sini dalam soal ini yang mana? 5.000, Bu. 5.000. P1. P2-nya? 4,5. Ini P2 ya. Lalu untuk Q1 mana? 20. 20. Q2 30. Nah, ini saya minta harus dipahami dulu. Jadi jangan sampai kebalik gitu ya nanti ketika mengerjakan soal. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya ada yang namanya elastisitas permintaan gitu ya. Ada yang namanya elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini disimbolkan dengan huruf E kecil dan D. E ini adalah elastisitas, D ini adalah demand atau permintaan. Jadi pakai E-nya E kecil ya, jangan E besar. Kalau E besar nanti beda lagi, ada lagi. Oke, apa itu elastisitas harga permintaan? Jadi, elastisitas harga permintaan atau E demand ya, ED, prosentase perubahan jumlah barang yang diminta dalam jangka waktu tertentu, gitu ya, akibat prosentase perubahan harga barang yang bersangkutan. Nah, mungkin kalau kata-kata gini mungkin masih susah ya untuk dipahami. Jadi kita langsung ke contoh soal nanti ya. Oke. Nah, ini adalah cara perhitungannya nanti. ED adalah koefisien elastisitas permintaan. Ya, sorry. ED adalah koefisien elastisitas permintaan. P1 adalah harga barang sebelum terjadi perubahan. Delta P adalah perubahan harga barang. Q1 adalah jumlah barang yang diminta ya sebelum ada perubahan, dan delta Q adalah perubahan jumlah barang yang diminta. Nah, ini yang
perlu dipahami. ED sama dengan presentase perubahan jumlah barang dibagi prosentase perubahan harga permintaan. Kalau ada perubahan ya pasti di sini ada namanya delta. Gitu ya. Kalau delta Q berarti kan Q2 min Q1. Gitu ya. Kalau delta P berarti kan P2 min P1. Oke. Nah, ini boleh dicatat dulu, Nanti saya kasih, kalian belum saya kasih ini ya, link Classroom ya. Iya, belum. Ya, habis ini boleh sambil dicatat dulu. Nanti tetap saya kasih PDF-nya. Itu adalah apa ya? Mungkin informasi tambahan yang mungkin tidak ada di PPT itu ada di catatan. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum ke contoh soal, saya lanjutkan dulu. Nah, oke. Koefisien elastisitas permintaan, ya, koefisien elastisitas permintaan selalu bernilai negatif. Ini harus diingat, ya, koefisien elastisitas permintaan, ED dari permintaan nilainya selalu negatif. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kok selalu negatif? Karena kembali lagi, permintaan itu hukumnya antara jumlah dan harga berbanding terbalik. Harga dan jumlah barang yang diminta selalu berbanding terbalik. Makanya nilai koefisiennya akan selalu negatif. Nah, itu harus diingat. Umumnya tanda negatif diabaikan atau menjadi absolut. Ya, walaupun pada akhirnya tanda negatif itu diabaikan atau menjadi absolut, tapi ini harus kalian ingat. Kenapa? Karena ini adalah sebagai alarm. Artinya sebagai alarm gimana, Bu? Misal nih, kalian saya suruh menghitung koefisien elastisitas. Kalau hasilnya positif, nah itu sudah pasti ada yang salah. Gitu ya. Jadi ini sebagai alarm. Kalau permintaan itu hasilnya selalu negatif. Karena apa? Karena yang di kurva tadi. Dia berbanding terbalik, makanya nilainya negatif. Oke. Bisa saya lanjutkan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Nah, berikut ini dari nilai elastis tadi dikelompokkan, gitu ya. Berikut ini adalah pengelompokan nilai elastisitas. Ada yang namanya barang elastis, ada yang namanya barang inelastis, dan yang ketiga ada yang namanya barang elastis uniter. Apa bedanya dan gimana cara perhitungannya? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, ini harus dipahami dulu ya. Oke. Nilai elastisitas, ya ini sama, ini penjelasan aja. Barang elastis itu biasanya adalah barang mewah dan bukan merupakan kebutuhan dasar, misalnya mobil, ya, televisi, handphone. Tapi kalau handphone sekarang kayaknya udah kebutuhan dasar ya. Kadang orang sekarang tuh lebih baik dompet yang ketinggalan daripada handphone yang ketinggalan. Karena kalau ada handphone, mau beli apa-apa juga tetap bisa, ya kan? Karena kita sekarang udah mulai cashless gitu ya. Yang berikutnya ada barang inelastis, barang yang termasuk golongan kebutuhan dasar, misalnya beras, gula, pakaian gitu. Nah,
Elastis uniter adalah barang-barang yang merupakan barang batas antara yang elastis dan tidak elastis. Namanya aja inelastis, berarti tidak elastis ya. Oke, saya kasih contohnya, langsung ke contoh. Nah, ini sambil dicatat. Untuk barang elastis, kita yang pertama membahas dulu tentang barang elastis. Tentang barang elastis. Nilai koefisien elastisitas itu kurang dari 1. Ya, jadi untuk barang elastis, nilai koefisiennya kurang dari 1. Artinya apa? Artinya adalah jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka akan terjadi perubahan jumlah permintaan barang yang lebih besar. Jadi walaupun harganya itu misalnya turun sedikit aja, tetapi permintaannya tuh ternyata naiknya langsung banyak. Itu adalah untuk barang elastis. Ya, nanti koefisien elastisitasnya nilainya kurang dari 1. Nah, ini perlu diingat ya ketika menghitung nanti. Oke, bisa saya lanjutkan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Masih belum. Oke, saya lanjutkan ya. Contoh soal sekarang untuk barang elastis. Oke, pada saat harga barang 5.000 per unit, ya, jumlah barang yang diminta 20 unit. Oke, terjadi penurunan harga 4.500 per unit. Jumlah barang yang diminta menjadi 30 unit. Hitunglah koefisien elastisitas permintaannya. Oke, ini sudah kita bahas ya tadi. Untuk 5.000 adalah P1. Ya, P2-nya, price kedua adalah 4.500. Lalu Q1 adalah 20 unit. Dan Q2 adalah 30 unit. Nah, sekarang tahapannya begini cara pengerjaannya. Oke, ini ya diketahui P1 5.000, P2 4.500, Q1 20, dan Q2 30. Yang ditanyakan adalah koefisien elastisitasnya atau ED. Nah, langkah pertama, tentukan perubahan harga dan jumlah penawarannya. Oke, berarti kita akan mencari selisihnya atau delta P. Nah, begini yang perlu saya ingatkan juga. Delta P itu adalah P2 dikurangi P1. Gitu ya, jadi diingat delta P adalah P2 dikurangi P1. Pengalaman yang lalu-lalu, banyak yang menghitung delta P itu adalah nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Itu salah. Ya, kalau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil itu salah. Yang benar ini, P2 dikurangi P1. Sama halnya dengan delta Q. Q2 dikurangi Q1. Ketemunya 10. Langkah yang kedua, masukkan data yang diketahui ke dalam rumus elastisitas yang tadi kita bahas ya, slide awal tadi. Nah, ini kan rumusnya tadi kan gini ya. Kita masukkan. Oke, ketemu nilainya adalah minus 5. Ingat, walaupun nilainya minus, tapi diabsolutkan. Jadi adalah 5. Oke, jadi 5. Berarti nilai ED atau koefisien elastisitas kurang dari 1. Berarti dia masuk ke barang elastis. Kan gitu, kalau kalau lebih dari 1, maka dia masuk ke barang elastis. Nah, artinya apa ini artinya? Artinya adalah begini, perubahan harga
sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 5%. Ya, perubahan harga sebanyak 1%, harganya itu cuman turunnya 1%, tapi permintaannya tuh naiknya 5%. Itu adalah barang elastis, sifatnya seperti itu. Kalau digambarkan pada grafik, gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini. 5.000 ini tadi kan P. Aduh, sorry. 5.000 ini kan tadi P1 ya, ketika harganya di 5.000, permintaannya tuh 20. P1. Ketika harganya turun 4.500 di sini P2. Ya, permintaannya tuh naiknya banyak loh. Jadi 30. Ya, jadi garisnya ini, grafiknya ini landai. Karena bisa dilihat perubahan harga yang sedikit. Ya, ini kan sedikit. Menyebabkan perubahan permintaan yang signifikan, yang masif. Banyak sekali perubahan permintaannya. Itu adalah sifat dari barang elastis. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, yang berikutnya saya lanjutkan ke barang nilai, pengelompokan nilai barang yang kedua. Oh, sorry, bentar, saya ada yang kelupaan. Oke, jadi dari satu pertanyaan tadi, ya, dari satu pertanyaan tadi, kita mendapatkan 4 jawaban. Ya, kita mendapatkan 4 jawaban. Kok bisa 4 jawaban? Di sini, ini adalah jawaban yang pertama, kan gitu ya. Ini adalah jawaban yang pertama, nilai koefisiennya berapa? 5. Dia termasuk barang apa? Karena lebih dari 1, berarti dia termasuk barang yang elastis. Gitu. Jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, ini adalah analisanya. Perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 5%. Ini adalah analisis yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah dalam bentuk grafiknya. Grafiknya bisa digambarkan seperti ini, jawaban yang keempat. Nah, sekarang pertanyaannya, loh, Bu, kok bisa sih muncul analisa seperti ini? Dari mana kok bisa dikatakan perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 5%? Dari mana? Itu ya. Nah, dari sini. Oke, akan kita bahas analisis itu timbulnya dari mana? Nilai koefisien tadi kita ketahui adalah ketemu 5. Ya kan, nilai koefisien elastisitas itu 5. Nah, dikatakan tadi perubahan harga sebanyak 1%. Perubahan permintaannya 5%. Dari mana munculnya? Ya. Aduh, ini sorry agak ganggu. Nah, yang pertama, kita harus kembali lagi ke konsep dasar elastisitas. Ya, tadi kan rumusnya begini ya. ED sama dengan prosentase perubahan jumlah barang dibagi prosentase perubahan harga permintaan. Yang kedua, masukkan data yang diketahui ke dalam rumus elastisitas. Kan gitu. Ini kan, kalau tadi kan kita cuman pakainya yang dikali, ya toh, jadinya dibalik, kan gitu. Nah, ini kita pakai tetap yang dibagi. Ketemunya adalah sekian, 50% banding 10%. Kesimpulannya adalah perubahan harga sebanyak 10%, ini ya, 10%, membuat perubahan permintaan sebanyak 50%.
Nah, supaya kedengarannya lebih cantik, maka disederhanakan. 1:5 gitu ya. Perubahan harga sebanyak 1% membuat perubahan permintaan sebanyak 5%. Nah, itu tadi, ini adalah analisis dari, ini adalah penjelasan dari analisis yang nomor 3 tadi. Oke, berikutnya sekarang, oke, bisa saya lanjutkan ya? Bisa saya lanjutkan? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Yang kedua, ini adalah barang inelastis. Ya, jadi kalau yang pertama tadi kita membahas barang elastis, sekarang yang kedua kita membahas barang inelastis. Nilai koefisien elastisitasnya atau ED kurang dari 1. Ya, nilainya kurang dari 1. Artinya apa? Artinya bahwa perubahan yang besar pada harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam jumlah barang yang diminta. Jadi ini adalah kebalikannya barang elastis. Kalau elastis tadi harganya turunnya sedikit saja, tapi permintaannya berubahnya signifikan atau besar. Sedangkan di barang elastis gitu ya, harganya turun, berubahnya tidak terlalu banyak. Ya, itu adalah barang inelastis. Berikutnya ya. Nih, contoh soal yang kedua. Di daerah D, akibat kelangkaan bahan baku, harga bata merah mengalami kenaikan dari 12.500 menjadi 15 per buah. Jadi ini apa? 12.500 ini apa? B1. Benar, pintar. Ini adalah P1. P2 berarti 15.000. Kenaikan harga tersebut mengakibatkan permintaan bata merah turun dari 200 buah menjadi 800 buah. Berarti Q1 yang mana? 200. Q1 yang Q2. Oke, sekarang hitunglah nilai koefisien elastisitas permintaannya. Nah, ini sudah ya diketahui. Oke, tentukan perubahan harga dan jumlah penawarannya. Delta P. Delta P adalah P2 dikurangi P1. Wah, ini sorry. Ini saya yang salah berarti ya. Seharusnya plus. Sorry. P2 ya, seharusnya 15 ya berarti. Oke, Q2. Delta Q berarti Q2 100. Q2 tadi berapa? 180 ya. Q2 tadi 180 dikurangi 200. Ini ya yang benar ya. Minus 20. Iya, benar? Betul, Bu. Benar ya. Ini perhitungan saya yang di sini berarti yang salah. Ya, berarti yang ini ya. Delta P ketemu sekian, yang ini delta Q ketemu minus 20. Nah, tapi kayaknya insya Allah jawabannya sama karena plus dan minus ketemunya itu. Nah, P1
2.500, Q1 200 dikali, ini cuman kebaliknya plus minus, ya kan? Tapi hasilnya nanti berarti tetap minus 0,5. Lalu kita absolutkan menjadi 0,5. Nilai koefisien elastisitasnya berarti 0,5 kan kurang dari 1. Berarti dia termasuk barang inelastis. Analisanya adalah perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 0,5%. Kan berarti kan sama seperti yang saya bilang tadi, bahwa perubahan harga itu 1%, perubahan permintaannya tuh nggak terlalu banyak, cuma 0,5%. Gitu ya, hanya 0,5% dibandingkan di barang elastis tadi, perubahan permintaannya adalah sebesar 5%. Gitu. Nah, dari grafik ini juga bisa digambarkan. Ketika harganya 12.500 ya, ketika harganya 12.500 atau ini P1, barang yang diminta adalah berapa? Harga 12.500, Q-nya tadi adalah 200. Harga yang diminta adalah 200. Ketika harganya dinaikkan di 15.000 P2, ya, harga permintaan jumlah barangnya itu turunnya cuma sedikit di 180. Ya, dari sini bisa digambarkan di grafik. Grafiknya curam. Ya, grafiknya curam. Jadi diingat-ingat kalau tadi di barang elastis itu grafiknya landai, ya. Kalau di barang inelastis grafiknya curam. Nilai ED-nya kurang dari 1. Nah, itu bedanya barang elastis dan barang inelastis. Sampai sini bisa dipahami? Jadi untuk bedanya cuma itu saja, Bu. Jadi kurang dari 1 itu inelastis. Untuk yang lebih dari 1 elastis. Seperti itu. Halo, ya. Di mute, Mas. Halo. Untuk bedanya berarti cuma itu aja, Bu. Bedanya jadi gini, nanti ketika ada soal, ini kan masih contoh soal ya. Kalau elastis itu bagaimana, kalau inelastis itu bagaimana. Nanti ketika ada soal, itu kan kalian disuruh menentukan, ini termasuk barang apa, elastis atau inelastis. Dan gitu, caranya seperti ini. Ya, diingat-ingat kalau elastis berarti lebih dari 1 ya. Kalau kalian menghitung dapatnya nilai koefisiennya lebih dari 1, berarti itu barang elastis. Kalau kalian menghitung nilainya ternyata ketemu kurang dari 1, berarti itu barang inelastis. Dan kalau sama dengan 1, nah ini masuk ke barang elastis uniter. Oke, apa itu barang elastis uniter? Jadi nilai koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Perubahan harga yang terjadi sebanding dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Jadi sebanding ya. Oke, contoh soal. Misalnya nih, harga sebuah kacamata safety merek B dari yang semula harganya 700.000 turun menjadi 630. Berarti P1 adalah berapa? 700, Bu. P1 adalah 700 ya.
Lalu P2 berapa? 630. 630. Ya. Penurunan harga tersebut menyebabkan permintaan kacamata safety menjadi 110 dari yang semula 100. Berarti key satunya yang mana? 100, Bu. Key satunya 100. Jadi biasanya banyak pertanyaan-pertanyaan menjebak. Kan gitu ya. Karena perubahan naik menjadi 110 harga awalnya ini. Berarti di sini key 2. Oke, kita lanjut. Sama ya, stepnya sama dengan yang tadi. Delta P, P2 min P1, delta Q, Q2 min Q1, masukkan ke rumus elastisitas. Bentar. Masukkan ke rumus elastisitas, ketemu koefisien elastisitasnya adalah 1. Jadi dia masuk ke barang elastis uniter. Jadi makanya tadi disebutkan bahwa apa ya barang elastis uniter itu? Kita tidak bisa menyebutkan barangnya. Karena apa? Karena dia itu batas antara barang elastis dan tidak elastis. Gitu. Jadi abu-abu, tengah-tengah gitu. Nah, pada barang elastis uniter, ya, perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 1%. Jadi sama, gitu ya, sepadan. Nah, misalnya seperti ini nih, misalnya seperti ini nih, P1 ya, awalnya tadi kan nilainya adalah ini adalah P1 waktu harganya 700.000, permintaannya adalah 100 gitu ya. Ketika harganya turun menjadi 630, maka permintaannya pun juga berubah menjadi 110. Nah, grafiknya di sini tidak landai, ya, tidak landai seperti yang barang elastis dan juga tidak curam, ini ya, seperti barang inelastis. Gitu. Jadi sama. Nah, sebenarnya dari grafik itu sudah bisa dilihat ya perbedaannya. Oh, ini barang elastis, ini inelastis, ini elastis uniter gitu ya. Ketika kita bicara barang elastis tadi, ini curam seperti ini. Ini elastis. Grafiknya elastis. Barang elastis. Yang ini adalah grafiknya yang curam tadi, barang inelastis. Dan yang miring, nggak curam, nggak landai, itu adalah elastis uniter. Oke, perbedaan dan pemahaman jenis elastisitas permintaan dapat dilihat melalui bentuk grafik. Oke, sebelum saya lanjutkan ke penawaran, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, bisa saya lanjutkan? Boleh, Bu. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan ke penawaran. Oke. Nah, penawaran. Kalau tadi permintaan yang perlu ditancapkan di mindset kalian adalah bahwa yang meminta adalah konsumen. Sekarang kebalikannya, ketika kita membicarakan tentang penawaran, yang perlu diingat di sini adalah produsen. Yang menawarkan barang itu adalah produsen. Oke, penawaran sendiri apa?
Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dengan harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran sekarang, hukum penawaran. Harga barang naik, jumlah yang ditawarkan juga bertambah. Gitu ya. Kalau harga barangnya lagi naik, lagi mahal, yang ditawarkan juga semakin bertambah. Kenapa? Ya karena supaya untungnya lebih banyak, kan gitu. Harga barangnya turun, yang ditawarkan juga berkurang atau menurun. Nah, artinya apa bedanya dengan permintaan tadi? Kalau permintaan tadi berbanding harga dan jumlah barang berbanding terbalik, jika kita bicara tentang penawaran, harga dan jumlah barang berbanding lurus. Kan gitu ya. Yang berikutnya, ini adalah kurva dari penawaran. Kurva dari penawaran. Nah, saya katakan tadi berbanding lurus. Misalnya nih. Harga barangnya turun, ya, maka yang ditawarkan juga semakin sedikit. Ketika harga barang naik, maka yang ditawarkan juga akan semakin naik atau semakin banyak. Harga di sini quantity, ya. Harga barangnya berbanding lurus. Oke, saya lanjutkan. Ini kalau penawaran mungkin saya nggak jelaskannya tidak akan terlalu lama seperti di permintaan karena memang pada dasarnya sama kok, pada dasarnya sama. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penawaran. Perubahan harga faktor produksi. Kalau berubah, harga faktor produksinya naik, ya otomatis kita jualnya kan naik, kan gitu. Hasil produksi yang dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Lalu yang berikutnya, teknologi yang semakin maju itu juga mempengaruhi perubahan penawaran. Lalu ada pajak dan subsidi. Fungsi dari penawaran sama dengan tadi di permintaan. Hanya bedanya apa? Ada yang notice nggak perbedaannya apa? Yang ini plus. Tandanya Pinter karena yang ini adalah plus ya. Karena kenapa kok plus? Karena dia adalah berbanding lurus. Makanya di sini A plus B. Gitu ya. Oke. Sama, sebenarnya sama dengan permintaan. Cuman bedanya ya cuman di situ tadi karena dia berbanding terbalik dan berbanding lurus. Fungsinya pun yang dipakai sama fungsinya pun yang dipakai. Nah, berikutnya adalah elastisitas penawaran. Jadi, kalau tadi di elastisitas permintaan itu kita sebutnya E kecil dan D, kan gitu ya. Kalau di penawaran E kecil dan S, itu supply-nya. Ya, elastisitas harga penawaran adalah apa? Adalah prosentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dalam jangka waktu tertentu akibat prosentase perubahan harga barang yang bersangkutan. Nah, oke, sebentar. Oke, sama dengan yang ada di permintaan tadi. Sama, fungsi yang digunakan sama. Nah, di penawaran pun ada pengelompokan nilai elastisitas. Ya, ada barang elastis, ada barang inelastis, dan ada barang elastis uniter. Oke, barang elastis sama semua E. Kalau nilai E-nya lebih besar dari 1, berarti artinya adalah jika terjadi perubahan harga
ya, walaupun sedikit saja, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami perubahan yang signifikan. Gitu ya, sama kan dengan di permintaan tadi? Kan gitu. Nah, cuman kalau barang elastis ya, dikelompokkan lagi ya. Barang elastis jika barangnya berubah, harga barangnya berubah, maka jumlah barangnya pun akan berubah secara signifikan. Sedangkan barang inelastis yang nilainya adalah sama dengan permintaan, E kurang dari 1, artinya apa? Perubahan yang besar pada harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti pada jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini kan curam. Gitu ya, grafiknya curam, artinya harganya tuh udah berubah, tapi jumlah yang ditawarkan tuh ternyata tidak berubah signifikan. Nah, itulah barang inelastis. Yang berikutnya, elastis uniter, sama. Perubahan harga yang terjadi sebanding dengan perubahan jumlah yang ditawarkan. Jadi kalau elastis uniter, itu grafiknya tidak curam dan juga tidak landai. Biasa aja. Nah, contoh fungsi penawaran. Nah, ini nanti boleh dikerjakan. Oh, atau kalian mau kerjakan, silakan. Silakan dikerjakan. Untuk yang penawarannya, silakan. Silakan ini dikerjakan menggunakan rumus yang tadi, sama dengan permintaan. Nanti saya coba ingin tahu siapa yang bersedia untuk menjelaskan. Silakan soal ini dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit, cukup ya? Oke, sebentar ya, saya tinggal bentar, silakan dikerjakan dulu.
Oke, silahkan. Siapa yang mau share screen jawabannya? Atau bisa dikirim ke chat, saya bantu share. Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Siapa tadi? Siapa itu? Siapa itu? Hemia, Bu. Hemia, silakan Mbak. Mau share screen sendiri atau Bu Indah bantu share screen? Share screen sendiri aja, Bu. Oke, sip. Sip, bentar. Stop share dulu bentar ya. Hemia, silakan on cam dulu Hemia. Iya, Bu, masih belum bisa share screen, Bu. Iya, masih disable ya, benar-benar. Oke, silakan Hemia. Silakan Hemia. Sip. Silakan Hemia. Dijelaskan gimana tuh? Ini hasilnya benar nggak, Bu? Benar. Benar kok. Kudu apa-apa kok. Hasilnya benar ya, Bu. Yuk, gimana Mbak? Jadi tadi diketahuinya berapa tuh? Diketahui P1-nya 500, Q1-nya 40. Kemudian mengalami penurunan harganya menjadi 300, itu P2. Kemudian jumlah permintaannya menjadi 35. Jadi pertama itu dicari permintaan toh Mbak? apa tadi? jumlah Penawaran. Oh ya, penawarannya. Jadi ya, oke. Kemudian kita mencari perubahan harga dan jumlah penawarannya. Yang delta P itu rumusnya P2 dikurangi P1. 300 dikurangi 500 menjadi 200. Kemudian minus 200. 300 dikurangi 500 minus 200 ya. Minus 200. Oke. Kak Popo Mbak paham, aku emang udah siang kok. Kemudian kita mencari delta Q-nya. Q2 dikurangi Q1. 35 dikurangi 40 itu minus 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ES. ES-nya itu rumusnya P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Jadi 500 dibagi 40 dikali minus 5 dibagi minus 200. Hasilnya menjadi 0,3215. Nah, benar. Berarti dia barang apa, Mbak? Kalau hasilnya, oke, terus yang perlu saya koreksi ya, bahwa diingat E-nya bukan E besar. Oke, tetapi E kecil. Ya, E kecil. Nah, terus sudah ketemu nilai koefisiennya adalah 0,3. Berarti dia masuk ke barang apa? Inelastis ya, Bu. Barang inelastis ya, karena 0,3 kurang dari 1. Pinter. Nah, sekarang tadi Mbak Hemia, ya, bahwa tadi kan dikatakan kalau di permintaan hasilnya adalah selalu negatif. Karena apa? Karena terbalik, ya. Tapi ketika kita menghitung penawaran, hasilnya adalah positif. Karena hukumnya di penawaran, harga dan jumlah itu berbanding lurus. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, oke, makasih Mbak Hemia. Terima kasih, bagus sekali.
Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya ke bahasan yang berikutnya. Kebahasan yang berikutnya, berarti penawaran udah ya, oke ya, nggak ada masalah. Nah, ini ada tambahan sedikit. Oke, sorry, sudah. Yang berikutnya kita akan membahas harga pasar, ya, harga pasar. Kita membahas harga pasar. Jadi apa sih harga pasar itu? Harga pasar adalah harga yang terbentuk akibat pertemuan dari permintaan dan penawaran, harga objektif dan harga keseimbangan. Nah, oke, ini adalah kurva permintaan. Kan tadi kurvanya seperti ini ya. Kalau kalian ingat ya, bahwa kurvanya adalah seperti ini bentuknya, berbanding terbalik. Lalu kalau kurva penawaran itu seperti ini, bentuknya kan seperti ini, berbanding lurus. Nah, di tengah-tengah sini adalah titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ya, adalah permintaan dan penawaran. Nah, titik potong ini disebut E. Ya, dinotasikan dengan huruf E besar, yang artinya adalah equilibrium. Sorry, saya pun kadang sampai sekarang nyebutnya masih susah. Equilibrium, gitu ya. Titik potong antara kurva permintaan dan penawaran disebut equilibrium. Equilibrium itu apa? Jadi equilibrium adalah jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, jadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pembeli, yaitu konsumen, dan penjual, yaitu produsen, telah sepakat atas harga barang yang dibeli dan yang dijual. Nah, itu adalah namanya titik keseimbangan. Namanya equilibrium. Nah, ini misalnya ada begini, contoh kasus seperti ini. Berikut ini adalah tabel permintaan dan penawaran suatu barang dari berbagai tingkat harga. Misalnya nih, ketika harga 500, jumlah permintaannya itu 200. Karena apa? Karena harganya mahal, karena harganya tinggi. Otomatis permintaannya sedikit. Ya, ingat hukumnya tadi, antara jumlah dan barang di permintaan itu berbanding terbalik. Ketika harganya 500, mahal toh, penawarannya tinggi. Nah, jadi di sini ada kelebihan penawaran. Ya, sifat interaksinya adalah kelebihan penawaran. Ketika harganya turun 400, ya, jumlah permintaannya naik jadi 400 karena harganya turun. Jumlah penawarannya masih 800. Nah, berarti kan masih ada sisa. Ya, masih ada sisa 400 barang yang tidak dibeli, barang yang tidak diminta. Jadi masih sifat interaksinya adalah kelebihan penawaran. Ketika harga 300, ya, jumlah permintaannya menjadi 600, jumlah penawarannya adalah 600. Nah, ini disebut titik keseimbangan. Ya, atau sebentar, atau bentar ya, saya ambil minum bentar. Iya, Bu.
Oke. Nah, ketika harga 300, ya, jumlah permintaannya itu naik, ya, karena harganya udah turun di 300, jumlah permintaannya naik 600, dan jumlah penawarannya turun 600. Nah, disinilah titik equilibrium. Ya, jadi barang yang ditawarkan sama dengan yang diminta. Jadi tidak ada kelebihan penawaran. Nah, sekarang diturunkan lagi harganya jadi 200. Ya, jumlah permintaannya naik 900, tetapi penawarannya yang turun. Jadi 375, berarti namanya di sini adalah kelebihan permintaan. Gitu ya. Diturunkan lagi harganya 100. Jumlah permintaannya semakin naik ya. 1.300, jumlah penawarannya 100, namanya kelebihan permintaan kalau seperti itu. Nah, dari tabel ini yang saya maksud adalah begini, equilibrium atau titik keseimbangan itu jika permintaan sama dengan penawaran. Jadi tidak ada yang namanya kelebihan penawaran dan tidak ada yang namanya kelebihan permintaan. Sekarang seperti ini ya, grafiknya sama. Oke. Dari studi kasus equilibrium tadi ya, ketika tingkat harga lebih dari 300 dan ketika tingkat harga kurang dari 300. Yang terjadi apa ketika harga lebih dari 300, maka kelebihan penawaran, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika harga kurang dari 300, maka ada kelebihan permintaan. Nah, jika kelebihan penawaran, ya kelebihan penawaran apa yang terjadi, maka barang tersebut akan menumpuk di gudang, gitu ya. Lalu produsen akan terpaksa menurunkan harga barang lagi, dan barang tersebut bisa terjual cepat. Jadi kalau biasanya cuci gudang ya, biasanya kan banyak ya di toko-toko cuci gudang, itu adalah barang-barang yang sudah tidak laku gitu ya, barang-barang sisa kan gitu. Nah, ini cuman efeknya aja. Nah, kalau penawarannya lebih besar daripada permintaan, ya, barang mengalami kelangkaan dan gitu ya. Konsumen akan berusaha membeli barang tersebut meskipun harus membayar harga yang lebih tinggi. Ini jika penawarannya kurang dari permintaan. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan, yaitu QD. QD ini adalah kuantiti dari permintaan, dan QS ini adalah kuantiti dari penawaran. Di sini ada QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. QD adalah jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, PD adalah harga barang yang diminta, dan PS adalah harga barang yang ditawarkan. Nah, yang berikutnya ini sebenarnya tambahan aja sih. Ini nanti bisa kalian baca sendiri juga bisa. Ini saya menjelaskan di sini tentang organisasi pasar ya, tentang organisasi pasar. Jadi pasar itu apa? Pasar adalah tempat pertemuan antara pembeli dan penjual serta terjadinya permintaan dan penawaran ya. Pasar adalah tempat di mana barang-barang dibeli dan dijual, dan pasar adalah di mana tempat proses yang digunakan oleh pembeli dan penjual untuk berkomunikasi dalam menentukan harga dan jumlah barang. Keadaan pasar ditentukan oleh dua faktor utama, tingkat konsentrasi penjual dan tingkat konsentrasi pembeli. Pasar yang memiliki banyak penjual cenderung lebih kompetitif dibandingkan dengan pasar dengan penjual yang lebih sedikit. Nah, ini adalah beberapa bentuk atau model pasar. Yang pertama ada
pasar persaingan murni, yang kedua ada pasar monopoli murni, yang ketiga ada pasar monopolistik, dan ada pasar oligopoli. Oke, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri ya pasar persaingan murni. Jadi ciri-cirinya adalah pembeli dan penjual dalam jumlah yang sama banyak. Nah, itu persaingan murni ya. Produk baik itu barang maupun jasa yang diperjualbelikan bersifat sejenis atau homogen. Penjual dan pembeli memiliki kebebasan untuk keluar dan masuk dalam pasar. Penjual tidak dapat menentukan harga. Peran mereka hanya sebagai price taker atau pengikut harga pasar, gitu ya. Contohnya misalnya pasar sayur dan buah, pasar modal, bursa efek. Nah, ini sebenarnya pengetahuan umum aja yang mungkin kalian sudah pernah dapat. Nah, ini nanti bisa dibaca-baca ya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Sambil saya absen dulu. Rahmat Rezandria, ada? Ada, Bu. Anissa Putri, Ada, Bu. Anjasa Putra, Anjas, Brian Fajar, Celia Dwi, Ada, Bu. Defauzia, Hadir, Bu. Diki Cahya, Hadir, Bu. Fahmi Miroron, Hadir, Bu. Hadir. Fahmi Miroron ada? Hadir, Bu. Fawas Cahya, Hadir, Bu. Hemia Hasania, Hadir, Bu. Lingga Taslima tadi sakit ya. Oke, Bu. Maulina Isabel, Muhammad Hardin, Hadir, Bu. Ada. Muhammad Ahnaf, Hadir, Bu. Muhammad Iqbal, Saya, Bu. Nadia sakit, Novanda Ilham, Hadir, Bu. Novia Safarah, Hadir, Bu. Muhammad Hairun, Untuk Raffi tadi katanya masuk, tapi sempat keluar, Bu. Dan mau masuk lagi nggak bisa, Bu. oke. Rahmat Fajar, Saya, Bu. Retno Wulan, Hadir, Bu. Samir Umar, Hadir. Serena Salaita, Hadir, Bu. Yazid Alzidan, Yazid ada, Bu, tapi katanya di daerahnya kesusahan sinyal, Bu. Lagi di luar kota. oke. Saya lanjut ya ke 3 MRK 7. Aleksi Rahmat, Hadir, Bu. Alfitri Ramadan, Hadir, Bu. Anissa Rizky, Hadir, Bu. Ariel Rizky, Hadir, Bu. Brian Nugroho, Hadir, Bu. Cindy Nadana, Hadir, Bu.
Dewi Fortuna, Hadir, Bu. Jaduk Musik, Hadir, Bu. Doni Akbar, Hadir, Bu. Fahreza Taufikur Rahman, Hadir, Bu. Ferditri, Ika Wahyu, Hadir, Bu. Kusnul Aldi, Hadir, Bu. Lutfiah Putri, Hadir, Bu. Mercy Lestari, Bu. hadir, Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Fatah, Hadir, Bu. Muhammad Ali Kamil, Hadir, Bu. Muhammad Nizar Nurdiansyah, Hadir, Bu. Nailatul, Hadir, Bu. Nurul Indah, Hadir, Bu. RB Muhammad Muslim, Hadir, Bu. Rizka Amalia, Hadir, Bu. Satria Firdaus, Hadir, Bu. Syafa Welin, Hadir, Bu. Tata Kusuma, Hadir, Bu. Yudhistira, Hadir, Bu. 3 MRK 7, ketua kelasnya siapa ya? Saya, Bu, Anissa. Anissa Rizky ya, oke. Nanti saya kirimkan, saya lupa terus ini sama Mbak Anissa, sorry. Nanti saya kirimkan ini ya, apa namanya, link Classroom. Ya, materi sudah saya upload di Classroom. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk perkuliahan kita hari ini. Oh ya Bu, Sampai saya izin ketemu bertanya. lagi minggu depan. Oke, Saya silakan. izin, Bu. Nah, mengenai tugas besar, Mm-mm. itu untuk proposalnya itu kita proposal untuk membangun usaha atau proposal perusahaan yang sudah ada kita analisis tentang keuangannya atau gimana? Membangun usaha, bukan Oh. menganalisa perusahaan yang sudah ada ya. Tapi kalian kalau membangun usaha, jadi gini, ini ada hubungannya dengan ekonomi rekayasa, karena kan seperti yang pertemuan awal yang saya bilang ya, bahwa apa sih yang menjadi pembeda kita dengan seorang akuntan. Kalau seorang akuntan itu kan dia menganalisis ya data keuangan yang sudah ada atau yang sudah terjadi. Sedangkan kita itu adalah melihatnya ke masa depan. Layak nggak sih saya memproduksi barang ini, layak nggak sih proyek ini untuk dikerjakan, seperti itu. Jadi merencanakan suatu usaha, ya boleh barang, boleh jasa. Gitu ya Mas Rahmat ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Syafa. Iya Bu, saya Bu. Mengenai recordan recordan materi-materi ini juga dimasukkan ke Google Class juga ya Bu? Enggak, kalau Zoom enggak ada, saya enggak. Ini nge-recordnya udah hampir berapa nih? Udah 2,5 jam. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Tapi nggak apa-apa sih. Nanti kalau misalnya saya ada waktu luang ya, saya bikinkan video recordnya. Cuman kalau dari Zoom tuh kadang gini, abis ini benar saya udah nggak ada jam ngajar lagi. Cuman ini udah antri mau asistensi lah, apalah yang untuk PKL dan segala macam. Kadang saya waktunya Mbak yang nggak ada untuk ngedit dan lain sebagainya. Nanti deh ya kalau misalnya ini